mengatakan bahwa ambil video saya siapapun kalian, tapi jangan dibuat yang nggak baik. Boleh mengambil video ke saya untuk dimanfaatkan, memberikan informasi dan edukasi. Nggak usah pamitan ke saya, karena informasi dan edukasi itu nggak perlu pamitan ya. Memberikan informasi dan edukasi itu satu hal yang tidak perlu dipamitin. Jadi banyak sekali orang-orang yang menanyakan, kenapa sih kamu ambil video saya nggak pamitan? Kenapa sih kamu ambil video saya nggak pamitan? Itu orang berbeda-beda, tapi secara pribadi saya bilang ambil video saya untuk berbagi informasi. Oke, dan selanjutnya sebelum ada telepon yang masuk nih, saya ingin minta doanya buat Mas Jasrodi, karena kebetulan saya mendapatkan video-video. Jadi kemarin yang kita pulangkan dari Taiwan ke Brebes, Mas Jasrodi mengalami sakit lagi, dan saya minta doanya buat teman-teman agar diringankan rasa sakitnya, karena doa satu orang mungkin masih belum didengar oleh Tuhan, belum dikabulkan oleh Tuhan, tapi mungkin ada 1.800 orang di sini, ada banyak orang di sini membantu mendoakan Mas Jasrodi yang saat ini ada di rumah sakit, sudah dirujuk ke rumah sakit agar diangkat penyakitnya dan tidak merasakan sakit yang begitu. Dan saya yakin saat kita sakit itu kita hanya mampu berserah, dan ingat apa yang kita tanam kita akan tuai. Saat Mas Jasrodi ini pulang dengan selamat, tentunya masih butuh doa dari kalian. Bahkan Forbes atau Renata atau siapa itu, kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang bagus, lanjutkan perjuanganmu. Dan saya juga pesan kepada teman-teman, jangan saling berebut masalah, jangan merasa bahwa kalau ada kasus, ada apapun itu kalian yang paling hebat, terus akhirnya satu sama lain menjatuhkan. Ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat sama kita. Karena gini loh, banyak sekali orang baik, tetapi orang baik itu saling bertengkar, saling musuhan, saling sindir-sindiran, saling tukaran. Dan pada akhirnya orang-orang baik itu mengundurkan diri. Maka yang menguasai adalah orang-orang jahat. Karena itu saya selalu mengingatkan buat kalian semua bahwa ojo gampang engkel-engkelan, lain eker-ekeran sesama penggiat. Kalian semua benar, kalian ingin membantu, tetapi menjadi salah saat kalian dimanfaatkan oleh keegoisan kita masing-masing. Sampai di sini paham ya, para pejuang devisa, baik yang purna maupun masih bekerja di sana. Sukses selalu buat kalian. Oke, dan saya akan membuka HP saya. Boleh dimulai ya. Halo. Oh, Kak, mau tanya, kan ini lagi berita lagi itu kan banyak TKL di Hong Kong, Pak. Kenapa? Aku kemarin iku ono arek nawani aku, Mbak, jarene lek bojomu katerene iki ono cepres nih jarene. Pakai bahasa Indonesia, Mbak? Oh enggak, maaf. Itu katanya kemarin ada yang bilang, katanya itu Mbak, kalau suamimu mau kesini ada cepres ini mau gak? Tapi di interview dulu nanti masuk PT, katanya gitu. Terus? Masalahnya nih? Terus aku bilang, aku tuh cuma memastikan, kayaknya nggak mungkin, aku nggak begitu percaya gitu loh, Miss. Terus? Karena dia bilang gitu, sekarang kan banyak gitu TKL Hongkong di sini kan yang cowok-cowok kerja di sini. Iya, tapi kan selama ini kan aku ngertinya kan cuman itu job mereka itu ada yang nyariin, atau enggak memang majikan butuh banget gitu loh, nyari sendiri ke agency gitu loh, terus calling visa. Emang gitu ya, Miss? Betul. Iya. Terus? Aku mau tanya ini ini temanku ini bohong atau gimana ya? Ya tergantung dari kamu. Kalau kamu percaya boleh dicoba. Tapi saat uangmu tidak bisa kembali, jangan salahkan mereka. Soalnya saya sendiri juga ragu, Miss. Kayaknya nggak. Kalau ragu jangan. Mungkin ada yang resmi. Kalau ragu jangan. Saya tidak menghalang-halangi kalian pingin keluar negeri, terserah. Saya sudah capek memberikan informasi. Berapa banyak orang yang sudah menjadi saksi bisu tertangkap polisi gara-gara menjadi paperan. Berapa banyak orang menjadi pengedar barang-barang terlarang hanya gara-gara pingin gaya-gayaan hidup di Hong Kong, menjadi orang-orang kaburan. Tetapi saya satu, kalau kamu ragu, stop.
Tapi kalau ingin mencoba, silakan. Saya tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya mengingatkan, sudah gugur kewajiban saya. Ya, enggak, aku kayaknya nggak percaya, makanya aku cuma memastikan. Dan soalnya dia tuh bilangnya sekarang udah banyak kan TKL laki-laki di sini, kenapa kamu nggak percaya lah? Enggak, aku kayaknya nggak begitu percaya. Aku mau Berapa banyak TKL yang ada di Hong Kong datang ke kantor saya secara sembunyi-sembunyi menanyakan bagaimana caranya untuk bisa pulang ke Indonesia. Saya tidak ekspos ini. Berapa banyak TKL yang datang ke tempat saya hanya ingin pulang ke Indonesia? Berapa banyak? Saya nggak ekspos karena saya tahu ada beberapa orang yang masih butuh makan, butuh uang. Saya tidak pernah menyenggol mereka. Kenapa? Baik-baik kau di sana, baik-baik kau di negeri orang. Kamu cari nafkah, tetapi jangan sampai mengajak orang-orang untuk menjadi sama sepertimu. Itu prinsip saya. Saya nggak pernah nyenggol-nyenggol TKL Hong Kong. Mereka resmi atau tidak resmi, saya nggak ngurus. Selagi mereka baik-baik saja. Iya Miss, aku percaya sama Miss, soalnya kayaknya nggak meyakinkan gitu loh Miss, makanya aku pengen memastikan aja sama Miss Yuni. Ini aja, kalau memang ada, bilang sama dia, sama aku telepon Miss Yuni, job kamu itu sama Miss Yuni mau dipromoin. Terus kalau memang ada job cowok, bisa ngobrol sama Miss Yuni 1 jam, tak kasih 20 juta. Bagaimana caranya bisa mendapatkan visa? Ngobrol sama saya, podcast sama saya, karena podcast sama saya itu 1 jam nggak mungkin. Ke channel saya itu nggak mungkin satu media bisa dapat 20 juta. Tapi saya rela bayar 20 juta bagi siapapun yang ngomong datang ke Hong Kong dengan visa turis, terus bisa bekerja dan menjadi penduduk Hong Kong. Ngobrol sama saya kasih 20 juta. Curiganya tuh gini Miss, dia kan dia punya cowok di sini kan, kerja entah di mana aku juga lupa di mana, soalnya cowoknya itu tuh nggak tahu dulu jobnya gimana. Dia itu ngandelin itu gitu loh. Tapi kalau memang ada job resmi dari sini, setidaknya kan dia masukin pacarnya itu dulu, iya nggak sih? Itu Gini loh Dok, secara logika kalau ada job, mereka itu tidak akan cari orang lain. Mereka akan cari tetangganya, saudaranya. Ini terjadi sama saya. Saat saya bekerja di agent banyak job, itu tetangga saya, keponakan saya, saudara saya itu ikut saya. Saya nggak akan ngambil orang luar. Saya akan ngambil keluarga saya dulu. Setelah keluarga saya, tetangga saya. Setelah tetangga saya, kampung saya. Setelah kampung saya, masyarakat saya. Nggak mungkin job enak itu saya kasihkan ke orang lain. Itu nyata loh ya. Jadi kalau ada orang rekrut, katanya teman, sekarang saudara sendiri aja dimakan, yang penting ada uangnya. Nggak peduli sakitnya orang itu. Kalau kamu ragu, jangan dibawa. Wes. Iya, kayaknya saya ragu, nggak percaya sih. Makanya teman-teman lah debat-debat gitu ya Miss ya. Ya itu, ya, kenapa banyak orang tidak suka yang ada di Hong Kong itu kalau menghina saya ugal-ugalan, ya mereka tidak mampu memberikan data ke saya, ngerti? Ya Wes, hati-hati Dok. Iya, makasih ya Miss ya. Ya siap. Saya tidak ingin kalian bermain sandiwara, karena saya pernah bekerja di agent. Saya mantan bekerja di agent. Kenapa saya berani memberikan edukasi? Karena pada kenyataannya tidak semudah mulut kalian ngomongnya, oh kerja di Hong Kong bawa cowok ini mudah. Enggak. Saya tidak ingin orang berkata halus tapi manipulatif. Ya terserah kalian mau menilai saya seperti apa, itu urusan kalian. Banyak kok anak-anak di Hong Kong, mereka lahir procot terus membenci saya. Ini mereka ditakdirkan jadi apa gitu loh. Takdir mereka itu nggak kenal saya tapi begitu membenci saya, kan aneh toh, aneh banget ya. Kecuali mereka kenal saya terus mereka ditakdirkan, dilahirkan menjadi pembenci saya. Saya memberikan informasi berdasarkan sepengetahuan saya saja. Saya nggak muluk-muluk kok saya ngomong orang lain seperti ini seperti itu, enggak. Berdasarkan yang telepon, berdasarkan yang datang, berdasarkan fakta. Jadi jika kamu tidak merasa seperti itu, udah diem. Karena saya tidak berdebat dengan kamu. Saya case by case. Ngerti ya? Jadi saya tidak berdebat dengan kalian. Kalian mau di Hong Kong kerja apa, seperti apa. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Di salah satu restoran saya tahu kamu itu anak peperan.
Tapi saya tidak ada rencana jahat atas kalian untuk melaporkan. Saya tahu kalian cuci piring karena waktu saya kerja di restoran Itali, itu ada orang yang bekerja di salah satu restoran teman saya adalah pakai KTP palsu. Saya bisa melaporkan, tapi manfaatnya buat saya apa? Nggak ada manfaatnya. Apakah Miss Yuni membiarkan pelanggaran itu? Time tuh. Saya tidak ingin ikut campur permasalahan orang. Jadi kalau ada orang ikut campur permasalahan saya, terus mereka kepo dengan kehidupan saya, ya monggo, nggak ada yang melarang kalian untuk membenci saya. Lahir untuk membenci orang yang tidak pernah kalian kenal, ketemu saja tidak pernah, itu sangat buang-buang waktu kalian. Jadi no debat ya, saya tidak mau debat dengan siapapun. Benar nggak sih?